Hai semuanya, kami dari kelompok Pak-Pak kelas reguler D 2020. Yuk mengenal suku Pak-Pak bersama kami. Selamat menyaksikan. Pak-Pak merupakan salah satu etnis terbesar di daerah Sumatera Utara. Secara administratif, suku Pak-Pak banyak bermukim di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pak-Pak Barat. Kabupaten Dairi terletak di sebelah barat daya Provinsi Sumatera Utara, berbatasan langsung dengan di sebelah utara Kabupaten Karo dan Kabupaten Aceh Tenggara. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pak-Pak Barat. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Samosir. Di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Aceh. Kabupaten Pak-Pak Barat di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Dairi. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Aceh Singkil. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil. Kabupaten Pak-Pak Barat berada di ketinggian 700 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Hal ini menyebabkan kondisi geografisnya berbukit-bukit. Pak-Pak Barat memiliki hutan seluas 132.000 hektar. Maka tak heran masyarakat Pak-Pak hidup dengan mencari kemenyan dan bercocok tanam. Tanaman unggulan dari masyarakat Pak-Pak berupa tanaman palawija, kopi, gambir, dan juga karet. Seperti halnya dengan suku Batak yang lain, suku Pak-Pak juga memiliki marga. Marga pada suku Pak-Pak didapatkan dari orang tua laki-laki atau patrilineal. Ada sekitar 53 jenis marga yang tersebar di antara suku Pak-Pak, dan setiap marga tersebut memiliki kampung masing-masing yang juga mereka sebut sebagai kuta atau lebuh. Unsur kekerabatan dari masyarakat Pak-Pak disebut sangkep ngeluh atau dalikan sitelu, yang terdiri dari 3 golongan yang saling ketergantungan dan memiliki fungsi masing-masing, terdiri dari dengan sebelte, yaitu para turunan lelaki dari satu leluhur atau lahir dari perut yang sama. Kemudian beru, yaitu pihak penerima darah atau gadis. Kemudian yang terakhir kula-kula, yaitu pihak pemberi darah atau gadis. Pak-Pak terdiri dari 5 kelompok yang dibagi berdasarkan wilayah, komunitas marga, dan dialek bahasanya. Yang pertama, Pak-Pak Simsim, yakni orang Pak-Pak yang menetap dan memiliki hak ulayat atau hak hidup di daerah Simsim. Marganya antara lain Berutu, Sinamo, Padang, Solin, Banurea, Boang Manalu, Cibro, Sitakar, dan sebagainya. Dalam administrasi pemerintahan, wilayahnya kini termasuk Kabupaten Pak-Pak Barat. Kemudian Pak-Pak Kepas, yakni orang Pak-Pak yang menetap dan berdialek Kepas. Antara lain marga Ujung, Bintang, Bako, Maha, dan lainnya. Kini termasuk dalam wilayah Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Tanah Pinem, Parbuluan, dan Kecamatan Sidikalang di Kabupaten Dairi. 3. Pak-Pak Pegagan, yakni orang Pak-Pak yang berasal dan berdialek Pegagan. Antara lain Margalingga, Mataniari, Maibang, Manik, Siketang, dan lainnya. Wilayahnya kini termasuk Kecamatan Sumbul, Pegagan, Hilir, dan Kecamatan Tigalingga di Kabupaten Dairi. Yang keempat, Pak-Pak Kelasen, yakni orang Pak-Pak yang berasal dan berdialek Kelasen. Antara lain Marga Tumangger, Tinambunan, Anak Ampun, Kesogehen, Maharaja, Mekah, Berasa, dan lain-lain. Wilayahnya kini di Kecamatan Perlilitan dan Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan, serta Kecamatan Dairi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Pak-Pak Boang, yakni orang Pak-Pak yang berasal dan berdialek Boang. Antara lain Marga Sambo, Penari, Saraan, dan lain sebagainya. Kini wilayahnya termasuk daerah Singkil, Nangroh Aceh Darussalam. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan mengenai upacara adat pada etnis Pak-Pak.
Upacara kelahiran dalam masyarakat Pakpak terdiri dari 2 kegiatan, yaitu yang pertama memerenakan pagit. Memerenakan pagit dilaksanakan oleh keluarga untuk menyambut bulan ke-7 kehamilan. Upacara dilakukan dengan media makanan seperti ikan batang laye yang diletakkan bersama bahan lainnya, yaitu bungke, tuyung, pucuk roroh, singgaren, nakan, dan galuh semberas. Kegiatan upacara yang kedua yaitu upacara melahirkan atau mangan balbal. Ini merupakan kegiatan makan bersama yang mengundang keluarga, kerabat dekat, dan bidan atau dukun bayi yang membantu persalinan. Secara khusus akan disajikan hidangan 1 ekor ayam utuh kepada bidan tersebut. Upacara adat berikutnya yaitu perkawinan. Terdapat 6 tahap dalam perkawinan adat Pakpak, yaitu yang pertama mengeririt atau meminang. Tahap selanjutnya yaitu mersiberen tanda burju. Kegiatan ini biasa kita sebut sebagai tunangan. Kegiatan dilakukan dengan pelaksanaan pertukaran barang sebagai tanda tercapainya kesepakatan. Tahap selanjutnya yaitu mengelulu atau mengkata utang. Pada tahapan ini biasa kita sebut sebagai menentukan mas kawin. Tahap yang keempat yaitu muat nakan para dupen yang dilaksanakan pihak pria. Tujuan utamanya adalah untuk merundingkan bagaimana menghadapi kerabat calon pengantin perempuan. Tahap selanjutnya yaitu tangis beru pangiren. Kegiatan ini dilakukan oleh ibu pihak perempuan sebagai tanda pelepasan terhadap anaknya dan mas kawin telah diterima. Dan tahap yang terakhir yaitu upacara merbayo atau perkawinan. Di sini akan dilaksanakan akad sesuai agama masing-masing. Upacara adat selanjutnya yaitu ritual kematian. Masyarakat Pakpak mengenal beberapa jenis kematian. Di sini kami akan menjelaskan mengenai upacara mate caur tua, yaitu kondisi bila mana seseorang meninggal dunia, sudah berusia tua, telah kawin, dan semua anak keturunannya sudah berumah tangga. Terdapat beberapa tingkatan dalam upacara kematian caur tua, yaitu yang pertama, males bulung simber naik. Tingkatan tertinggi dengan wajib memotong kerbau dan lembu. Yang kedua yaitu males bulung buluh. Ini merupakan upacara yang dikategorikan menengah karena hewan yang dipotong sebagai lauk berkaki 4 atau lebih kecil. Dan tingkatan yang terakhir yaitu males bulung sampula. Ternak yang dipotong biasanya ayam dan musik yang dimainkan yaitu ganderang. Yang pertama, gerga adep melambangkan kesuburan untuk mendapatkan keturunan. Yang kedua, ada gerga bulan sebagai lambang perhitungan musim. Yang ketiga, gerga dasa siwalu sebagai tangkal dan maksud jahat dari musuh segala penjuru. Yang keempat, gerga nengger. Hiasan ini melambangkan kejayaan pemerintahan seorang raja. Yang kelima, gerga perbunga koning. Hiasan ini dilambangkan sebagai puncak keindahan bagi kaum wanita. Gerga ini melambangkan keindahan. Yang keenam, ada gerga perhambun kumeke. Gerga ini melambangkan cita-cita agar memiliki banyak harta. Yang ketujuh, gerga perkais manuk barak. Hiasan ini melambangkan bahwa penghuni rumah mengetahui segala masalah yang berhubungan dengan adat. Yang kedelapan, gerga perotor kerah. Gerga ini melambangkan kehidupan mendapatkan rezeki yang tiada henti. Yang kesembilan, gerga persalimbat. Gerga ini melambangkan persatuan dan kesatuan atau kekeluargaan. Yang terakhir, gerga tumpak salah silima. Gerga ini berisikan harapan agar pemilik rumah dijauhkan dari racun. Tarian Tatak Menabi Pagi. Tarian ini merupakan salah satuan tarian yang berasal dari Pakpak, yang merupakan sebuah tari kreasi yang mentradisi dan menggambarkan tentang kebiasaan masyarakat Pakpak
dalam semangat kegotong royongan dan bercocok tanam. Yang pertama ada gendrang sisibah. Alat musik ini merupakan satu perangkat yang terdiri dari 9 gendang yang berbentuk kronis. Yang kedua, gendang silima, yaitu seperangkat gendang satu sisi berbentuk konis yang terdiri dari 5 buah gendang. Kelima gendang ini berasal dari gendrang sisibah dengan hanya menggunakan gendang pada bilangan ganjil. Yang ketiga, gendang si dua-dua. Ensambel gendang ini terdiri dari sepasang gendang sisi berbentuk barel atau juga disebut dengan double head two barrel drums. Kedua gendang ini terdiri dari gendang inangna, gendang dan gendang ibu. Berbicara mengenai suku Pakpak, sangat tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas tentang kuliner dan juga wisatanya. Kuliner yang pertama ada peleng. Peleng merupakan makanan khas suku Pakpak yang disajikan pada acara adat suku maupun kekeluargaan yang bersifat sakral. Peleng ini terbuat dari nasi yang berbentuk lunak dengan campuran rempah-rempah seperti kunyit, lengkuas, bawang, cabai, dan masih banyak lagi. Sekilas, peleng ini terlihat seperti nasi kuning. Peleng biasanya dilengkapi dengan daging sebagai lauknya. Daging yang digunakan adalah ayam kampung. Sajian peleng harus dilengkapi dengan menyertakan tek-tek. Cara membuat tek-tek ini bagian ceker, leher, sayap, dan persendian ayam yang telah disisihkan dicincang, kemudian ditumis dengan cabai, kunyit, jahe, kelapa gongseng sedikit, air, dan garam secukupnya hingga mengental. Peleng biasanya disajikan di atas piring putih dan dibentuk membentuk gunung. Kuliner yang kedua yaitu ditak ikupul. Cara membuat ditak ikupul ini sangat mudah karena bahan-bahan yang diperlukan untuk membuatnya juga sangat mudah. Beras ditumbuk, halus dan diayak, kemudian dicampur dengan gula merah serta kelapa, lalu dikepal-kepal dengan tangan. Makanan ini biasa dihidangkan dalam acara-acara adat, misalnya seperti upacara mengikir atau mengelentik anak perempuan menjelang remaja, juga dalam acara muat nakan para dupen, yaitu penyerahan mas kawin sebelum upacara perkawinan berlangsung. Selain kulinernya, suku Pakpak ini juga terkenal dengan wisatanya. Wisata pertama itu ada air terjun Layem Bilulu. Objek wisata air terjun Layem Bilulu ini merupakan sebuah wisata alam yang menawarkan keindahan alamnya. Air terjun ini kembar ada 2. Air terjun ini masih sangat alami dan juga sangat indah. Airnya yang dingin menambah kesejukan yang sangat mengagumkan, ibaratkan keindahan yang tersembunyi. Air terjun ini berada di kawasan Krongil Julu, Kecamatan Tinada, Kabupaten Pakpak Barat. Wisata kedua ada Tahu Silalahi. Tempat wisata ini berlokasi di Desa Silalahi, Kecamatan Silalahi Sabungan, Kabupaten Dairi. Tahu Silalahi ini merupakan bagian terluas dari perairan Danau Toba. Tahu Silalahi ini memiliki pantai terpanjang yang masih natural, serta daerah hutan yang masih sangat asri. Ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di Tahu Silalahi ini, seperti berenang, menyewa perahu nelayan, atau hanya sekedar melihat pemandangan. Selain itu, di daerah Tahu Silalahi ini juga dapat melakukan sebuah perkemahan.